Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, para ayah dan bunda. Ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai dunia anak-anak ya. Dan sekarang saya sudah bersama tamu dari ini ya, jauh, yang sengaja saya datangkan dari jauh-jauh hari ya, ini untuk menjawab fenomena-fenomena yang terjadi di dalam dunia pendidikan kita, yang nanti kita akan bahas sama-sama agar kita bisa ngobrol bareng mengenai persoalan-persoalan yang ada di dunia anak-anak, yang dalam hal ini adalah bagaimana memproses pendidikannya biar sesuai dengan harapan orang tua gitu ya. Maka ini dengan Ustazah Siti Nurjana. Nah, ini kita akan coba berkenalan dulu ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat selalu ya, Ustazah. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, Ustazah, kita akan coba ngobrol mengenai dunia pendidikan ya untuk anak-anak kita semua, bahwa kita sekarang sudah memasuki era informasi, era globalisasi, dan semua informasi yang ada di belahan dunia manapun sudah bisa kita tahu, kita dengar, kita lihat di sosial media, di berbagai macam media yang ada gitu ya. Nah, bagaimana menurut Ustazah ya pengaruhnya terhadap pendidikan anak-anak kita ya, yang notabene ya, pendidikan Indonesia itu kan apa sih ya, arahnya kemana gitu ya, itu kan kita belum bisa menebak gitu ya, akan dibawa kemana. Yang jelas dari berbagai informasi-informasi yang ada sekarang ini, bahwa pendidikan kita belum memenuhi tujuan daripada kita semua ya, yaitu membentuk manusia yang seutuhnya gitu kan ya. Nah, bagaimana menurut Ustazah? Silakan Ustazah. Jadi kalau kita, sebelum saya melebar, saya akan bacakan sebuah hadis yang berbunyi kulukum ro'in wa kulukum mas'ulan. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau kita melihat bagaimana pendidikan yang terjadi sekarang ini, jujur saya sudah hampir 30 tahun berpijak di dunia pendidikan, dan saya katakan secara jujur, pendidikan di Indonesia belum berhasil ya, karena banyaknya ketimpangan-ketimpangan, banyaknya tolak belakang antara kurikulum dengan praktek di lapangan. Apa yang menjadikan semua itu terjadi? Nah, disitulah tadi dari hadis yang yang saya ungkapkan tadi, bahwa setiap diri kita adalah pemimpin. Kalau kita dari diri kita itu mempunyai mempunyai kesadaran diri bahwa setiap diri kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin adalah akan dipertanggungjawabkan, mungkin tidak seperti sekarang ini hasil dari pendidikan di Indonesia. Jadi coba kita lihat ya, kita lihat anak-anak banyak yang bertawuran, kita lihat anak-anak yang sekarang memang ya banyak faktor sebenarnya.
Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi kenapa ketidaksesuaian antara pendidikan dengan kenyataan di lapangan. Sebenarnya kalau sekarang, kalau kita lihat semakin tinggi ya, semakin baik program kurikulum yang ada di Indonesia ini, apalagi sekarang kita memakai kurikulum merdeka ya. Jadi di Indonesia ini kurikulum itu masih apa ya, istinya kita belum menguasai secara keseluruhan, sudah diganti lagi. Saya mungkin pernah belajar dulu dengan kurikulum GBPP ya. Dari mulai saya SD sampai saya kuliah itu masih kurikulum GBPP. Lanjut dengan kurikulum Kurtilas. Terus dari Kurtilas kita, dan terus begini sampai sekarang ini kurikulum di Indonesia menggunakan kurikulum merdeka. Jadi intinya kalau ya bagus, semakin berkembang, tetapi bukan berarti kita menggantikan kurikulum yang sudah ada kita ganti, tetapi bagaimana mengembangkan dan memperbaiki apa kekurangan dari kurikulum sebelumnya. Jadi disinilah kelemahan pendidikan di Indonesia itu karena banyak faktor. Faktor pertama yang sangat menunjang adalah faktor kurikulum yang memang berganti-ganti dari kurikulum 1 menjadi kurikulum 2, dari kurikulum, dan yang keduanya faktor lingkungan juga sangat mendukung. Sekarang media sosial yang begitu tadi yang sudah dikatakan oleh pembawa acara, bahwa media sosial sangat mempengaruhi sekali kepada pendidikan anak-anak di Indonesia. Ya sekarang televisi sudah tidak booming lagi seperti dahulu ya. Sekarang sudah ada, jadi masing-masing menontonnya. Entahlah apa yang mereka tonton. Banyak faktor yang yang melunturkan, yang mengkisruhkan ya moral anak bangsa itu. Di antaranya ya kita lihat iklan-iklan dalam media sosial itu begitu memang menerjang ya moral anak bangsa, sehingga ya miris sekali. Makanya kita sebagai orang tua, terutama di rumah ya, kita harus mulai dari di rumah dulu. Kalau di rumah kita sudah baik, insya Allah ke dalamnya juga udah di dalamnya baik, di luarnya juga insya Allah akan baik. Jadi kita banyak faktor, terutama kita perbaiki dulu di lingkungan rumah dulu ya. Di lingkungan rumah, bagaimana seorang orang tua yang memberikan pendidikan yang maksimal kepada anak-anaknya. Jadi itu secara global ya. Saya belum secara identifikasi satu persatu dari permasalahan tadi. Jadi intinya media sosial itu sangat berpengaruh besar terhadap moral anak bangsa. Jadi sebagai orang tua kita harus benar-benar mengfilter apa yang sudah yang terjadi sekarang. Kita filter anak-anak kita di rumah. Kita mulai belajar tegas, kita mulai belajar tarik ulur bagaimana pendidikan yang sebenarnya yang sudah Islam ajarkan, bagaimana Rasulullah mengajarkan bagaimana mendidik anak dari mulai usia dini sampai dewasa. Jadi kita kepada siapa lagi kita pedoman kalau bukan apa yang Rasulullah sudah ajarkan. Itu saja mungkin sedikit. Oke Ustazah, tadi kan bahwa tadi disinggung mengenai tentang kurikulum gitu ya, kurikulum merdeka. Nah artinya itu kan adalah peranan dari pemerintah gitu ya dalam memberikan pedoman terhadap pendidikan yang ada di negara kita gitu kan. Nah itu kan sudah ada sebuah kebijakan itu ya. Dan tadi disinggung adalah pengaruh bagaimana media membentuk karakter sebuah bangsa, bahkan sebuah dari bangsa itu asalnya adalah dari pendidikan anak-anak kita gitu kan. Nah bagaimana kan sekarang gini, orang tua di rumah sudah mendidik ya, udah pengen seperti ini anaknya biar jadi anak yang soleh dan solehah gitu ya. Tetapi peranan pemerintah sekarang di dalam bagaimana mengendalikan media ini
ya sekarang kan ada ya zaman apa game online gitu ya, semua eh, apa sifatnya adalah online yang bisa diakses kapanpun dimanapun gitu kan. Nah kita sebagai orang tua kan tidak bisa ya mengontrol anak itu 24 jam gitu kan ya. Ketika anak sekolah, ketika anak bermain dengan temannya, kita akan terbatas ruang lingkupnya gitu kan untuk memantau anak kita. Nah, di sini bagaimana peranan pemerintah ya yang seakan-akan ya seakan-akan itu membiarkan gitu ya game-game online ya segala macamnya yang bersifat online yang apakah itu nggak bisa dalam apa konteks ini pemerintah itu apa sih ya apa sih apa memblokir atau menyetop situs-situs itu yang jelas yang bisa merugikan daripada pendidikan anak-anak kita. Gimana Zaza menurut Kalau kita feedback ke belakang sangat miris sekali ya. Sekarang yang saya pernah lihat di media, anak umur 10 tahun sudah melakukan hal-hal yang memang seharusnya tidak beliau lakukan. Karena apa? Itu karena pengaruh dari media sosial itu. Jadi yang saya lihat itu psikologisnya. Jadi si anak itu tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, karena apa yang dia lihat setiap harinya, ya itulah yang memang kurang memfilter ya. Orang tua di rumah sudah mengajarkan pendidikan yang baik, mengajarkan pendidikan yang bagus, tetapi kita tidak tahu anak di luar itu berbuat apa yang mereka lakukan. Kita tidak bisa seperti kita mengikat kambing ataupun ternak lainnya, tapi anak-anak kita tidak bisa seperti itu. Makanya di sini jujur saya sangat prihatin ya. Kalau dulu kita di zaman kita dulu kecil mungkin ada namanya menteri penerangan ya, menteri penerangan yang memang memfilter tontonan-tontonan di dalam televisi yang memang kurang baik untuk anak di bawah umur, itu akan disensor. Tetapi sekarang bukannya mensensor, pemerintah sekarang tuh malah yang saya lihat malah sengaja untuk bagaimana menghancurkan moral anak bangsa ya. Sekarang tidak sedikit anak-anak yang sekarang melihat tayangan-tayangan yang memang kurang senonoh, kurang bermoral gitu ya. Ya sebenarnya kita solusinya ini pun masih dalam tahap masih dalam tahap tabayun ya untuk pemerintah. Saya mengharapkan pemerintah setelah dua periode pemerintah ini akan mendapatkan pemimpin yang lebih baik lagi ya, pemimpin yang bisa membawa bangsa ini ke dalam bangsa yang dinamakan baldatun toibatun warobun gopur. ya yang terakhir saja bagaimana harapan Anda sebagai seorang pendidik sebagai seorang ibu gitu ya harapan kepada pemerintahan yang terkait dengan pendidikan di negara kita. Ya, harapan saya kepada pemerintah tolong dievaluasi bahwa negara kita itu sudah dalam keadaan kritis ya, terutama kritis moral. Kritis moral di mana kondisi dulu yang memang anak-anak lugu, anak-anak bisa menurut kepada orang tua, sekarang itu sudah hal yang sangat luar biasa, sudah tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Jadi mohon kepada pemerintah untuk lebih mengevaluasi bagaimana apa yang harus diperbaiki tentang moral-moral anak bangsa. Karena sebuah bangsa itu akan dinyatakan baik atau dinyatakan keberhasilannya itu dilihat dari anak-anak bangsa yang memang sebagai tolak ukur dan sebagai penerus nanti meneruskan perjuangan-perjuangan para pemimpin-pemimpin yang sekarang sudah ada. Oke, Zaza, terima kasih atas obrolan hari ini. Mudah-mudahan dengan obrolan tadi membuka ya bagi para ayah bunda, orang-orang tua di Indonesia untuk terus memperhatikan bagaimana pendidikan anak-anak kita agar berjalan sesuai dengan tujuan, yaitu menjadikan anak Indonesia manusia seutuhnya yang beriman, bertakwa ya, yang terus semangat dan terus belajar.
tentunya ini semua tidak bisa lepas dari kerjasama semua pihak, yaitu sekolahan, orang tua, dan pemerintah. Dan tiga elemen ini adalah sebuah fundamental yang tidak bisa terpisahkan dari pendidikan ketika kita menginginkan pendidikan yang berkualitas, yang berkarakter gitu ya. Tentunya itu semua adalah agar kita semua dijadikan ya sebagai generasi-generasi bangsa ini, generasi yang tetap mengutamakan akhlak gitu ya. Karena apa? Yang kenapa dulu ya Rasulullah itu di dalam hadis itu innama buitu liutamima makarimal akhlak, yaitu ketika beliau diutus itu hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia gitu ya. Nah, inilah sebuah contoh yang harus kita teladani, kita ikuti, bahwa akhlaklah yang pertama yang harus kita bentuk, karena akhlak itu berhubungan dengan keimanan dan ketakwaan. Oke, terima kasih pada Ustazah Siti Nurjanah yang telah memberikan masukan tausiahnya yang mudah-mudahan akan memberikan sebuah pencerahan untuk kita semua. Terima kasih. Selamat akhir pekan, selamat berlibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.